Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di channel ini, dimana di channel ini kita akan membahas materi-materi pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tensi kelima, yaitu present perfect tense. Sebelum itu, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan like video-videonya untuk bisa mengupdate semua video-video pembelajaran terbaru. Oke, kita langsung masuk saja ke materi simple present perfect tense ya. Present perfect tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang baru saja terjadi atau belum lama. Ya, jadi dia bedanya dengan simple past adalah kalau simple past itu biasanya kegiatannya telah terjadi di waktu lampau dan tidak ada hubungannya dengan waktu sekarang ya, tidak terlalu terhubung dengan waktu sekarang ya. Tapi kalau present perfect tense biasanya kejadiannya itu baru saja terjadi atau tidak lama. Sebelum waktu sekarang dia tidak lama ya, baru saja terjadi ya. Nah, biasanya dia juga digunakan untuk jika dia sudah lama terjadi, biasanya si pembicara ini hanya ingin menyatakan bahwa kegiatannya sudah dia lakukan. Jadi dia ingin menyampaikan bahwa dia sudah melakukan itu ya kepada lawan bicaranya ya. Present perfect tense ini sebenarnya sih tidak terlalu beda jauh ya dengan simple past ya. Yang membedakannya hanya jika dia menggunakan present perfect tense berarti kejadian itu ada hubungannya atau kejadian itu ada koneksinya dengan kejadian yang waktu si pembicara berbicara dengan lawan bicaranya ya. Oke, seperti itulah penggunaan dari present perfect tense ya. Sekarang kita masuk ke macam-macam present perfect tense ya, macam-macam jenis-jenis present perfect tense ya. Pertama ada yang memakai to be bentuk ketiga ya. Jadi ada present perfect tense yang menggunakan to be bentuk ketiga, yaitu been. To be bentuk ketiga adalah been ya. Bagaimana yang seperti apa yang memakai to be bentuk ketiga? Jika kalimatnya diikuti oleh adjektif atau kata sifat, atau jika kalimatnya diikuti oleh noun atau kata benda. Contohnya kita lihat di sini, I have been smart. Nah, ini adalah present perfect tense yang menggunakan to be ya, karena dia menggunakan been bentuk ketiga dari to be diikuti oleh adjektif smart di sini ya, smart ya. I have been smart. Jadi ini adalah present perfect tense yang menggunakan to be bentuk ketiga been ya. Oke, berikutnya contoh lain misalnya, she has been a pilot. She has been a pilot. Kita lihat di sini a pilot adalah noun atau kata benda. Seorang pilot, noun ya, kata benda ya. Jadi diikuti oleh been. She has been a pilot. Nah, inilah contoh perfect tense yang menggunakan to be bentuk ketiga. Selain itu ada juga present perfect tense yang menggunakan verb 3 saja ya. Jadi ada yang menggunakan to be bentuk ketiga, ada yang menggunakan verb bentuk ketiga. Kita lihat contohnya ya. Misalnya, I have drunk the coffee. I have drunk the coffee. Saya telah minum kopi. Drunk di sini dia memakai bentuk ketiga dari kata drink. Drink bentuk ketiga, drink bentuk pertama, drunknya bentuk ketiga ya. Jadi dia memakai bentuk ketiga. Inilah present perfect tense yang menggunakan bentuk ketiga ya, atau verb 3. Kita lihat lagi contohnya. Misalnya, she has eaten the meal. Nah, ini adalah contoh eat bentuk ke-1 diubah bentuk ketiga ya, eaten bentuk ketiganya ya. Jadi eaten ini menunjukkan bahwa ini adalah present perfect yang menggunakan verb 3 ya. Jadi ada dua jenis simple present. Pertama yang memakai to be bentuk ketiga been, dan yang kedua yang memakai verb bentuk ketiga ya. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kita membentuk kalimat-kalimat dua jenis kalimat tersebut positif menjadi kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Sekarang yang pertama dulu, present perfect yang memakai to be bentuk ketiga atau been ya. Bagaimana ya? Sebelum itu kita lihat dalam present perfect ya, kita harus tahu ada penggunaan have dan has. Di sini have dan has itu bukan berarti
have atau has yang berarti mempunyai atau memiliki, bukan ya. Has dan have di sini dia artinya telah atau baru saja ya, atau telah atau baru saja. Jadi beda dengan have dan has yang artinya memiliki. Have dan has dalam present perfect tense itu artinya telah ya. Jadi have, has itu artinya telah ya. Sekarang kita lihat di sini. He, she, it, subjek he, she, it diikuti has. I, we, you, they diikuti have ya. Jangan salah ini. He, she, it menggunakan has, I, we, you, they menggunakan have. Ingat, has dan have dalam present perfect tense bukan artinya mempunyai atau memiliki ya, tapi artinya telah ya. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat contohnya ya. She smart. Di sini ada kalimat dasar she smart. Ya. Smart di sini kalian ketahui smart adalah kata sifat atau adjective. Oleh karena itu dia memakai to be bentuk ketiga been dalam kalimat present perfect. Sekarang kita lihat rumusnya bagaimana ya. Lihat. Subject, have, has, been, adjective atau noun ya. Kita lihat subjeknya apa? She. She diikuti have atau has? Diikuti oleh has ya. She has diikuti been, diikuti oleh adjective atau noun. Jadi she has been smart ya. Kenapa dia memakai been? Ingat, karena smart adalah kata sifat ya. Mengapa memakai has? Karena she diikuti has ya. Oke, sekarang kita akan merubah kalimat ini menjadi interrogatif, menjadi negatif ya. Bagaimana rumusnya? Subject, have, has diikuti oleh not, diikuti oleh adjective atau noun ya. Jadi kalimat yang ini she has been smart ya, kita akan ubah menjadi kalimat negatifnya she has tambahkan not di sini setelah has been smart ya. She has not been smart ya. Bagaimana kalau interrogatifnya? Interrogatifnya kita lihat has dan have-nya di depan, diikuti subjek, diikuti oleh been, diikuti oleh adjective atau noun ya. Kalimat ini kita akan ubah she has been smart menjadi interrogatif, has-nya berarti dipindahkan ke depan ya. Diikuti oleh subjek she, diikuti oleh been, diikuti oleh smart. Jadi menjadi has she been smart ya. Itulah present perfect yang menggunakan to be bentuk ketiga atau been ya. Sekarang bagaimana present perfect yang menggunakan verb atau kata kerja bentuk ketiga ya. Kita lihat subjek he, she, it ya, diikuti oleh has, diikuti bentuk ketiga ya. Kita lihat nih. Jadi subjek he, she, it diikuti oleh has, diikuti bentuk ketiga. Contohnya kita lihat ya. She drink coffee. Ada kata kerja drink ya. Drink di sini ya. Kata kerja drink. Berarti kita harus tahu kata kerja drink bentuk ketiganya apa. Bentuk ketiga drink adalah drunk ya. Kita lihat nih dari list daftar kata kerja ya. Ini kalian bisa lihat di kamus ya, atau bisa lihat juga di internet daftar kata kerja ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Kita lihat sini drink diikuti oleh kata kerja bentuk drunk ya. Drink menjadi drunk. Berarti she drink coffee menjadi rumusnya kita lihat she diikuti oleh has. Ingat tadi she diikuti has, diikuti verb 3 dari drink yaitu drunk ya. She has drunk coffee. Dia baru saja minum kopi atau dia telah minum kopi. She has drunk coffee. Bagaimana dengan subjek I, we, you, they? Kita lihat subjek I, we, you, they diikuti oleh have, diikuti oleh verb 3 ya. Bagaimana kan contoh kalimatnya? Misalnya I drink coffee. Kita lihat menjadi I diikuti oleh have ya, diikuti drink, drink berubah menjadi drunk bentuk ketiga, diikuti oleh coffee menjadi I have drunk coffee. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan membentuk kalimat negatifnya bagi present perfect yang memakai kata kerja bentuk ketiga. Kita lihat he, she, it membentuk kalimat negatif. Has diikuti oleh not, oke, diikuti oleh verb 3 ya. Kita lihat contohnya bagaimana. She drink coffee, kita ubah menjadi negatif ya. Ingat verb 1 dari drink menjadi drunk di verb 3 nya ya. Verb 1 atau verb 1 nya drink, verb 3 nya drunk ya. Berarti kita lihat sini she, kita tuliskan has, diikuti not, diikuti oleh verb 3 nya dari drink yaitu drunk menjadi she has not
drink coffee. Oke, bagaimana kalau subjek hanya I will they? I will they diikuti oleh have, diikuti oleh not, diikuti oleh verb 3 ya. Diikuti oleh verb 3 di sini. Nah, diikuti oleh verb 3 ya, contohnya ya. I drink coffee. Kita ubah menjadi I have not drunk coffee ya. Diikuti oleh bentuk ketiga di sini ya. I will they diikuti oleh have, diikuti oleh not, diikuti oleh verb 3. Jadi I kita tuliskan have. Ya ingat, I menggunakan have. Kalau tadi she menggunakan has. I menggunakan have, diikuti oleh not, diikuti oleh kata-kata bentuk ketiga. Drink menjadi drunk ya, seperti lihat di sini ya. Drink menjadi drunk coffee. I have not drunk coffee. Oke, bagaimana kalau kalimatnya interrogatif? Kita ubah ke kalimat interrogatifnya. Kita lihat subjek he she it seperti apa. Oh, ternyata has-nya dipindahkan ke depan ya. Verb 3 mengikuti has, diikuti oleh subjek he she it, diikuti oleh verb 3 ya. Kita lihat contohnya. Kita ubah kalimat ini menjadi interrogatif ya. Kita lihat bring menjadi drunk di bentuk ketiganya. Oke, kita lihat di sini menjadi has dipindahkan ke depan, diikuti oleh subjek she, diikuti kata kerja bentuk ketiga dari drink yaitu drunk, menjadi has she drunk coffee. Oke, jelas? Berikutnya bagaimana kalau subjeknya I will they? Oh, kalau I will they, have-nya dipindahkan ke depan lagi, diikuti bentuk ketiga ya. Have, subjek will they, diikuti verb 3 ya. Kita lihat contoh kalimatnya bagaimana. I drink coffee menjadi bentuk interrogatif present perfect. Have di depan ya. Subjek I ya. Drink menjadi drunk. Kita lihat di sini ya. Daftar kata kerja ya. Kalau di rumah mungkin kalian bisa lihat di kamus ya. Drink menjadi drunk, drunk bentuk ketiga dari drink coffee ya. Menjadi have I drunk coffee. Ya. Yang kalian harus ingat ya, kata bentuk ketiga itu kalian lihat di kamus, dan subjek he she it diikuti has, subjek I will they diikuti have, diikuti bentuk ketiga. Demikian adalah present perfect tense ya. Terima kasih kalian sudah menonton. Jangan lupa mensubscribe channel ini supaya kalian bisa mengupdate selalu video-video baru pembelajaran bahasa Inggris tenses berikutnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.